Halo teman-teman, selamat pagi. Wah, nggak kerasa, udah setahun lebih 22 podcast tidak membahas hal-hal yang berhubungan tentang One Piece. Dan selama itu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dunia One Piece yang sebenarnya menarik untuk dibahas. Dan pada video kali ini, 22 podcast akan membahas tentang hal menarik yang terjadi pada komik One Piece di chapter 1067. Mulai dari sosok Dr. Vegapunk yang sangat unik, penampakan robot raksasa yang tidak diketahui oleh pihak pemerintah dunia, hingga kedatangan Rob Lucci ke Egghead untuk membunuh Dr. Vegapunk. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Kita awali pembahasannya dari penampakan penemuan-penemuan Dr. Vegapunk di Pulau Egghead yang luar biasa. Mulai dari monster laut yang dilengkapi berbagai persenjataan, hingga kloningan dirinya yang berjumlah 6 orang. Dan masing-masing dari mereka memiliki sifat dan tugas yang berbeda-beda, tetapi tetap pada satu tujuan yang sama, yaitu membantu semua tugas penelitian Dr. Vegapunk seperti layaknya asisten pribadi. Di sini muncul pertanyaan di kepala 22 podcast. Apakah alat yang digunakan Im Sama untuk melenyapkan kerajaan Lulusia pada chapter 1060 ini juga merupakan hasil karya dari Dr. Vegapunk? Hanya dalam satu serangan saja, sebuah tempat bisa langsung lenyap dari peta dunia One Piece. Dan terlepas jawabannya antara iya atau tidak, dari sini jelas, serangan Booster Call sudah tidak lagi dibutuhkan oleh pihak Angkatan Laut untuk melenyapkan suatu tempat yang dianggap menentang pemerintah dunia, karena Im Sama bisa langsung melakukannya sendiri. Wow, perang tahta semakin tidak terkendali. Ditambah lagi adanya sosok Serapim yang kuat, brutal, dan tangguh, semakin mempertegas bahwa pihak pemerintah dunia jauh lebih siap untuk menghadapi perang tahta dibandingkan pihak manapun di dunia One Piece. Masih membahas tentang penemuan Dr. Vegapunk yang luar biasa. Dan kali ini 22 podcast akan membahas tentang dirinya yang menciptakan kloningan untuk dirinya hingga berjumlah 6 orang. Seperti yang 22 podcast bahas di awal, masing-masing dari mereka memiliki tugasnya sendiri-sendiri, seperti layaknya seorang asisten pribadi. Dan 22 podcast teringat sebuah peristiwa di Punk Hazard, di mana saat itu Dr. Vegapunk melakukan penelitian bersama dengan beberapa rekannya. Tetapi salah satu dari rekan kerjanya yang bernama Caesar Clown saat itu justru melakukan kesalahan dan terlalu memaksakan kemauannya sendiri hingga membuat Pulau Punk Hazard meledak. Hingga akhirnya pulau tersebut ditinggalkan sekaligus diabaikan oleh pihak pemerintah dunia. Di sini 22 podcast berpendapat bahwa salah satu alasan kenapa Dr. Vegapunk memiliki kloningan hingga 6 orang adalah karena Dr. Vegapunk tidak suka penelitiannya dicampuri oleh orang lain dan lebih memilih untuk menyelesaikan penelitiannya sendiri lalu menciptakan tiruan dirinya hingga berjumlah 6 orang. Lanjut ke hal menarik lainnya, kita melihat adanya sosok raksasa berbaju perang atau mungkin robot raksasa yang pernah melakukan penyerangan ke Tanah Suci Marijoa 200 tahun yang lalu. Dan menurut Nico Robin, peristiwa ini bersamaan dengan dimulainya diskriminasi terhadap ras manusia ikan. Tetapi belum diketahui dari mana asalnya dan bagaimana robot raksasa ini bisa sampai ke Tanah Suci Marijoa. Apakah dengan memanjat red line sama seperti yang dilakukan oleh Fisher Tiger? Atau terbang seperti yang dilakukan oleh Vega Force One ketika mengangkat Thousand Sonic, karena Vega Force One dibuat setelah Dr. Vegapunk mempelajari robot raksasa tersebut. Walaupun ada beberapa hal yang tidak bisa ditiru oleh Dr. Vegapunk sendiri. Selain cara menuju ke Marijoa, tujuan dari robot raksasa ini melakukan kerusuhan di Marijoa juga masih belum diketahui. Berbeda dengan Fisher Tiger yang memiliki tujuan yang pasti, yaitu membuat kerusuhan di Marijoa untuk membebaskan semua budak di sana. Meskipun begitu, dari sini kita mengetahui bahwa Fisher Tiger bukanlah orang pertama yang membuat kerusuhan di Tanah Suci Marijoa. Masih membahas tentang robot raksasa. Menurut Dr. Vegapunk, robot raksasa ini mati bukan karena dikalahkan, tetapi karena robot tersebut kehabisan tenaga. Itu artinya saat robot raksasa ini melakukan kerusuhan di Marijoa, tidak ada pihak yang bisa menghentikannya. Jelas, ini merupakan peristiwa yang sangat mengerikan bagi para kaum naga langit saat itu. Dan sampai dengan sekarang, sumber daya robot raksasa tersebut masih belum bisa ditemukan. Robot raksasa ini memang melakukan kerusuhan di Tanah Suci Marijoa 200 tahun yang lalu.
tetapi mesin dari robot raksasa ini dibuat 900 tahun yang lalu. Dari sini jelas ada keterkaitan antara terciptanya robot raksasa ini dengan sebuah kerajaan besar yang pernah ada pada abad kekosongan. Lagi-lagi Dua Podcast teringat pada sebuah kisah petualangan Enel di bulan. Di situ Enel sempat bertemu dengan robot automata yang sedang terkapar setelah kalah bertarung dengan bajak laut di bulan. Tetapi setelah mendapat serangan petir dari Enel, bukannya terluka, robot tersebut malah hidup dan serangan Enel seperti tidak membuatnya menderita. Jelas saat itu robot automata bukannya kalah bertarung melawan bajak laut di bulan, tetapi kehabisan tenaga pada saat bertarung. Hal yang sama dialami oleh robot raksasa yang saat ini ada di Pulau Egghead. Dan yang ditemukan Enel di bulan bukan hanya 1 atau 2 robot saja, tetapi ada banyak hingga Enel membentuk sebuah pasukan di bulan. Dan dengan kekuatan buah iblis yang Enel miliki, pasukan robot tersebut dalam keadaan siaga penuh dan siap untuk bertempur. Lalu apakah robot raksasa yang ada di Pulau Egghead ini juga memiliki sumber daya yang sama dengan yang ditemukan Enel di bulan? Hal menarik berikutnya adalah kedatangan Rob Lucci beserta para agen CP0 lainnya ke Pulau Egghead. Dari sambutan kedatangannya saja sudah bisa dipastikan bahwa para agen CP0 ini bermaksud buruk. Ditambah lagi sikap Dr. Vegapunk yang sepertinya ingin menghindar dan tidak mengizinkan para agen tersebut untuk masuk ke dalam Pulau Egghead. Seolah-olah Dr. Vegapunk ini memang sudah mengetahui maksud kedatangan Rob Lucci. Yap, pada komik One Piece di chapter 1062 terungkap bahwa mereka bermaksud untuk membunuh Dr. Vegapunk, orang yang banyak menciptakan penemuan-penemuan hebat untuk pihak pemerintah dunia. Penemuan-penemuan tersebut jelas sangat menguntungkan pihak pemerintah dunia. Salah satunya adalah kapal yang mampu melewati Calm Belt tanpa terdeteksi oleh para monster laut yang ada di perairan tersebut. Lalu kenapa pihak pemerintah dunia malah ingin membunuhnya hingga menurunkan agen terbaik yang mereka miliki? Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena Dr. Vegapunk terlalu banyak tahu tentang abad kekosongan yang selama ini sengaja disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia. Ditambah lagi Dr. Vegapunk juga sudah menciptakan Punk Record, di mana orang-orang bisa mendapatkan semua informasi yang diketahui oleh Dr. Vegapunk. Jelas, ini merupakan penemuan yang sangat berbahaya sekaligus ancaman serius bagi eksistensi dan hegemoni pihak pemerintah dunia. Lalu pada bagian akhir kita melihat Bartolomeo Kuma yang sedang diperbaiki di kerajaan Kamabaka. Dan tiba-tiba saja Kuma seperti akan pergi ke suatu tempat. Menurut Dua Podcast, tempat yang akan dituju oleh Kuma adalah Pulau Egghead, di mana para agen CP0 membutuhkan kekuatannya untuk menaklukkan para penjaga Pulau Egghead, atau kembali ke majikannya di Tanah Suci Marijoa. Dan sudah sangat jelas, apapun yang dilakukan oleh pihak pasukan revolusi kepada Kuma adalah tindakan yang percuma. Karena Bartolomeo Kuma sudah diprogram oleh seorang ilmuwan yang sangat jenius, Dr. Vegapunk. Dan pihak pasukan revolusi tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memperbaiki Bartolomeo Kuma. Mungkin itu aja hal-hal yang menarik menurut Dua Podcast pada komik One Piece di chapter 1067. Seperti sebelumnya, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dua Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!